Hari ini kita akan sama-sama belajar di dalam Matius pasal 13 ayat 53. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di sini perikopnya adalah Yesus ditolak di Nazaret, Bapak Ibu Saudara. Yesus itu ditolak di Nazaret, dan kita melihat di sini. Next. Kita melihat di sini pada waktu Yesus itu ditolak, bukankah ia anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yusuf? Nah, pada waktu itu Bapak Ibu, kalau kita lihat Tuhan Yesus itu melakukan yang namanya mujizat dan hikmat dan kuasa. Tetapi di tengah-tengah Yesus melakukan itu pun, sekalipun mereka melihat banyak hal, tapi mereka menolak Yesus. Menolak karena apa? Karena mereka melihat, loh, ini kan Yesus, ini kan anak tukang kayu. Yesus ini kan orang biasa. Kenapa Yesus bisa lakukan ini? Dari mana ini? Apa yang dia peroleh, hikmatnya dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat di sini, apa hal yang bisa kita pelajari tempat ini? Kita melihat bahwa seorang pribadi Yesus pun pernah mengalami yang namanya penolakan. Kadang manusia melihat itu sesuatu apa yang di depan mata mereka. Orang-orang di situ tahu bahwa Yesus ini kan waktu kecilnya kan ini anak ingusan. Ini anak orang biasa, anak tukang kayu. Kenapa sih kok dia bisa dipakai kayak gitu? Hei, banyak kadang di dalam hidup ini kita juga mengalami yang namanya ketolokan, Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa di antara kita mungkin kita tertolak, kita ditolak oleh mungkin bahkan keluarga kita, bahkan mungkin keluarga besar kita. Aku tahu kok keluargamu kayak apa, aku tahu masa lalumu, kok kamu kok bisa kayak gini sih? Lalu kita dicurigai macam-macam, lalu mungkin kita dipikir macam-macam, Bapak Ibu Saudara. Percayalah, di dalam yang namanya kehidupan ini akan ada selalu yang namanya penolakan dan penolakan. Akan ada selalu yang namanya penolakan yang kita terima. Dan penolakan itu sendiri seringkali mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita tahu Bapak Ibu Saudara, kita butuh yang namanya diakui. Manusia ada sebuah kebutuhan yang namanya kebutuhan untuk diakui, Bapak Ibu Saudara. Nah, kebutuhan untuk diakui ini, salah satu contohnya adalah kadang kalau kita mungkin ketemu sama orang, tapi orang itu mungkin tidak menyapa kita, kita merasa bahwa kita ditolak. Kita merasa, dia kenapa ya? Atau kita mungkin WA ini Bapak Ibu Saudara. Pada waktu kita WA sudah di-read, tapi kok tidak dibalas. Kita merasa, ini kenapa ya? Nolak aku atau gimana? Nah Bapak Ibu Saudara, kebutuhan aktualisasi diri itu ada di dalam kehidupan manusia. Dan kalau itu tidak dipenuhi, dia merasa tertolak dan merasa ada sesuatu yang kurang di dalam hidupnya. Kita semua ada area-area yang namanya butuh untuk dipenuhi di dalam aktualisasi diri itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, itulah yang terkadang membuat kita itu untuk kita merasa bahwa kita harus diakui dan kita akhirnya mendengarkan omongan orang lain. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ada satu cerita, ada bapak sama anaknya yang masih muda, dia beli keledai. Pada waktu dia beli keledai, bapak sama anaknya ini membawa keledai itu, Bapak Ibu Saudara. Pada waktu dia membawa keledai, dia orang-orang sekelilingnya waktu dia lewat di desa, dia ngomong, ngapain bodoh sekali beli keledai kok tidak ditunggangi. Akhirnya anaknya suruh menunggangi keledainya itu, Bapak Ibu Saudara. Waktu anaknya menunggangi keledai itu, apa yang terjadi? Omongan orang-orang yang lain ngomong kayak gini, loh, anak ini memang kurang ajar. Papanya sudah tua kok dia yang naik keledai. Harusnya papanya dong yang naik keledai. Kenapa kok anaknya masih muda kayak gitu kok? Masih muda kok naik keledai. Akhirnya papanya ngomong, oke, papa yang naik, kamu yang jalan. Setelah itu Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Pada waktu itu cibiran orang tetap ada. Ini memang papa tidak tahu diri. Anaknya masih kecil disuruh jalan. Kok papanya kok tidak mau untuk ngalah sama anaknya? Harusnya anaknya dong. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi?
Akhirnya mereka berdua itu naik keledai itu, Bapak Ibu Saudara. Teruslah, daripada gimana kita naik semua. Tahu, menurut Anda apakah ini sudah selesai? Ternyata tidak. Orang ngomong keledai itu masih muda, ditunggangi sama 2 orang. Apa enggak kasihan sih? Kalian enggak punya perasaan ya kalian berdua ya? Kok keledai masih muda ditunggangi berdua? Endingnya apa yang dia lakukan? Yang mereka lakukan adalah, Bapak Ibu Saudara, endingnya mereka yang mengangkut keledainya. Inilah yang terjadi kalau aktualisasi diri, kita merasa takut ditolak oleh omongan orang, dan kita menjadikan hal-hal omongan orang itu sebagai kebenaran, dan kita melakukan kebenaran sesuai dengan orang yang omongkan. Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa dalam kehidupan ini seringkali kita tidak bisa mengontrol omongan orang di luar sana, tetapi yang bisa kita kontrol adalah apa yang ada di dalam hati kita. Kita tidak akan bisa mengontrol omongan orang kayak apapun, Bapak Ibu Saudara, tapi apa yang ada dalam hati kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara, di dalam saya mengembalakan pun pasti akan ada banyak saran-saran macam-macam, dan itu pun saya tidak bisa akan penuhi semuanya. Kalau saya penuhi si A, pasti si B nanti gimana, si B, si A pasti akan gimana. Bapak Ibu Saudara, apa yang perlu kita kontrol adalah hati kita dan kebenaran yang kita terima dari Tuhan. Amin. Ada satu contoh Bapak Ibu Saudara, seorang yang namanya Nicocado Avocado. Nah, ada sebuah cerita dari yang namanya Nicocado Avocado. Nicocado Avocado ini adalah seorang YouTuber atau content creator. Dia seorang content creator, dia makan mukbang. Nah, Bapak Ibu Saudara, dia seorang content creator terkenal di negaranya, dia makan mukbang. Apa yang salah di dalam pada waktu hidupnya menjadi content creator, Bapak Ibu Saudara? Apa yang menjadi salah? Kenapa kok saya katakan ada satu hal yang perlu dia benahin dalam hidupnya? Kenapa dia begitu? Next, karena kalau Anda lihat sebelumnya, Anda lihat dia gendut kan, kayak gitu kan, makan banyak. Next, kita lihat foto sebelumnya. Sebelumnya itu seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, inilah Nicocado Avocado. Dia adalah seorang pemain biola, dan pada waktu dia seorang pemain biola itu, Bapak Ibu Saudara, waktu dia pertama kali bikin konten biola, dia tanya, apakah kalian suka dengan permainanku? Apakah kalian menikmati permainanku? Lalu beberapa orang mengatakan, kami tidak suka, kamu biasa-biasa saja mainnya dan lain-lain. Nah, akhirnya dia bertanya dari semua netizen itu, menurut kalian apa yang bisa membuat saya booming dan lain-lain? Makan. Lalu Anda lihat, next, dia mulai dengan makan pertama makan yang sehat, Bapak Ibu Saudara. Dia melihat dengan makan yang sehat, dan pada waktu makan yang sehat, akhirnya dia makan yang akhirnya ini tahun 2015 dan ini tahun 2021, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, kehidupannya dikendalikan oleh omongan orang. Kehidupannya dikendalikan oleh orang lain karena dia takut tertolak. Kehidupannya dikendalikan oleh netizen karena dia takut tertolak di dalam hidupnya. Bapak Ibu, apakah yang harus kita pelajari saat ini, Bapak Ibu Saudara? Ada banyak orang-orang yang saat ini mungkin punya prestasi, mereka kejar prestasi, mereka kejar sesuatu, tetapi sebetulnya untuk menutupi dirinya supaya aku jangan ditolak. Beberapa tahun yang lalu ada seorang pemimpin kayak Omsel kayak gitu di satu gereja. Sebetulnya saya kenal dan pernah share sama saya. Dia saat ini, waktu itu dia mengalami banyak hal. Dia pada waktu kecilnya ditolak sama keluarganya, dianggap yang paling bodoh, dianggap orang yang nggak berguna di antara semua kakaknya dan lain-lain. Endingnya apa, Bapak Ibu Saudara? Endingnya dia itu belajar mati-matian. Tapi motivasinya adalah menunjukkan sama papanya bahwa dia bisa. Dan bahkan sampai kehidupannya saat ini dia punya keluarga. Ya bahkan sampai mungkin dia main saham, main ini, main itu.
Untuk apa? Mau menunjukkan sama papanya, "Pah, ini loh, saya itu bisa. Pah, ini loh, saya itu bisa." Bapak Ibu saudara, ada banyak orang itu dia punya ngejar kekayaan, ngejar prestasi. Itu bukan sesuatu yang salah, tetapi yang salah adalah motivasinya yang takut tertolak. Motivasi yang takut tertolak itu yang salah. Ada beberapa orang nakal itu cuma karena pingin cari perhatian. Pada waktu saya pelayanan dulu di Salatiga, pelayanan anak-anak muda, ada satu cewek itu orangnya berani sekali. Dia memberani lalu, supel banget lalu dia. Tapi dalam satu waktu saya perhatikan pada waktu saya retreat, saya melihat saya dapatkan satu hikmat waktu saya mendoakan. Saya tanya, "Kamu ada sesuatu yang salah?" Dia ngomong, "Iya kok. Selama ini sebetulnya saya itu minder. Saya itu merasa saya itu tidak berguna. Tapi kalau kau tahu, selama ini mungkin aku cerewet, bisa supel sana sini dan lain-lain, itu untuk menutupi diriku. Karena sebetulnya ada sesuatu yang tertolak waktu aku dulu waktu kecil kok." Bapak Ibu, kadang kita lakukan prestasi, nakal dan lain-lain. Supaya apa? Supaya kita tidak tertolak, supaya kita bisa diterima sama orang lain. Tapi ada satu foto kalau kita lihat, kenapa kok saya melihatkan satu foto pendeta? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, ini faktanya di dalam dunia kependetaan. Saya punya akun YouTube. Di akun YouTube saya membahas beberapa pengajaran-pengajaran yang nyeleneh. Dan pada waktu itu pengajaran-pengajaran nyeleneh saya membukakan di YouTube itu, dan juga pada selain itu saya juga mendoakan orang-orang yang maaf di kalangan bawah. Lalu saya dipanggil oleh 5 orang pendeta di Magelang ini. 5 orang pendeta itu mengatakan saya harus tutup akun YouTube saya dan akun TikTok saya, plus saya kalau mungkin maupun jangan pakai ngomong tentang hal-hal kayak gitu, tetapi yang saya lakukan disuruh saya kontennya adalah konten makan-makan atau jalan-jalan. Saya ngomong saya tidak bisa Pak, karena saya bukan ahli di dalam masalah makan-makan atau jalan-jalan dan lain-lain, saya tidak ada dana untuk ke sana. Lalu mereka mengatakan, karena saya tahu memang karena ini ada seseorang yang menyuruh juga, dan mereka mengatakan karena kamu juga memalukan nanti dikiranya pendeta Magelang ini tidak ada yang melayani orang kalangan bawah kecuali kamu. Saya ngomong, Pak, kalau memang mungkin kita semua mau melayani orang bawah, ya Bapak kalau mau saya mungkin karena konten saya, Bapak sama-sama melayani dan bikin konten aja. Nah, lalu ada satu pendeta di antara 5 itu ngomong, "Loh, bukankah saya rasa saya tidak perlu sebut ya, tapi ada satu pendeta di sini, dia termasuk pendeta yang kaya raya, dia ngomong, bukankah si pendeta ini malahan konten-kontennya itu nyindir kelenteng, nyindir muslim, nyindir apa, itu malah lebih bahaya. Kenapa kita tidak tegur?" Ada satu pendeta nyeletuk gitu. Lalu yang 4 yang lain yang ngomong apa Bapak Ibu saudara? "Wah, kalau itu tidak berani karena gandolnya besar, karena uangnya besar." Bapak Ibu, kadang kalau kita pertemuan dan lain-lain, kalau kita yang naik sepeda motor dengan yang naik mobil dan lain-lain, kadang pun mungkin agak beda ya pada waktu menyalaminya. Makanya kenapa ada banyak bahkan pendeta-pendeta karena aktualisasi diri, walaupun dia tidak punya uang, dia coba untuk mungkin ganti handphonenya, dia coba untuk ganti sepeda motornya dengan mobil, dan walaupun dipaksakan, karena cuma apa? Cuma tidak mau untuk ditolak, cuma mau kalau aku tidak diterima di kalangan ini bagaimana? Kenapa kalau kita melihat ada banyak hamba Tuhan mengejar kekayaan? Karena di lingkungan hamba Tuhan sendiri ada banyak hamba Tuhan, kalau kamu tidak kaya, itu kamu tidak diakui. Saya pernah mengatakan bahwa di dalam yang namanya hamba-hamba Tuhan itu, orang akan melihat yang pertama mungkin jemaatnya banyak atau tidak. Tetapi walaupun jemaatnya banyak, kalau dia tidak kaya raya, mungkin tidak direspekin. Bapak Ibu, bagi saya adalah orang respect sama saya, bukan oleh karena apa yang saya punya, tetapi apa yang Yesus yang ada dalam hati saya. Amin. Apa yang kebenaran yang saya pegang, itu harusnya mereka respect karena mungkin karena saya melakukan apa yang sesuai firman Tuhan. Bapak Ibu saudara, kalau kita tahu, itulah yang membuat kadang kita merasa bahwa aku takut ditolak. Kalau aku ditolak,
aku kayak gini, makanya aku harus lakukan ini dan itu. Saya punya teman sepelayanan dulu dari luar pulau, dan memang kebiasaan di luar pulau itu adalah mungkin pakaian apa-apa semua harus necis, Bapak Ibu saudara. Pada waktu itu saya tahu gajinya dia, tetapi saya melihat setelah dia terima PK, pasti dia beli macam-macam, handphone ganti, laptop ganti, pakaian apa-apa semua baru. Di tengah-tengah itu bahkan dia harus hutang. Saya tidak masalahkan kalau memang dia pendapatannya besar, untuk ganti laptop, ganti apapun tidak masalah Bapak Ibu saudara. Ganti pakaian yang bagus-bagus tidak masalah kalau dia pendapatannya besar. Tapi kalau sampai hutang, dan untuk memenuhi aktualisasi dirinya, itu yang salah. Gambar dirinya itu perlu dipertanyakan, Bapak Ibu saudara. Ada banyak mungkin beberapa di dalam kehidupan kita merasa bahwa aku harus lakukan ini dan itu. Kalau enggak, aku enggak bisa diterima sama orang lain. Berapa banyak mungkin kita karena kita ditolak, kita merasa aku harus tunjukkan ini dan itu. Kalau enggak, aku tidak diterima. Next. Bapak Ibu saudara, pertanyaannya yang perlu kita ketahui adalah, apakah kamu merasa melakukan sesuatu dulu baru kita dikasihi? Ada banyak anak-anak Tuhan, dia perlu menunjukkan sesuatu dulu dan dia merasa aku dikasihi kalau aku lakukan ini. Aku dikasihi kalau aku sudah tunjukkan ini. Aku disayang sama orang, tunjukkan ini. Memang karena banyak manusia itu seringkali itu melihat dengan apa yang kita punya. Dan apakah kalau kita bisa dikasihi dengan kelemahan kita? Pertanyaannya Bapak Ibu saudara. Kadang manusia tidak bisa mengasihi kelemahan-kelemahan kita. Makanya kita ingin menutupi itu dan kita butuh untuk diterima. Bapak Ibu saudara, Kristus atau Yesus sendiri itu tidak mengandalkan penerimaan manusia. Kesalahan kita adalah mencari penerimaan dari manusia lebih banyak daripada penerimaan dari Tuhan. Mari saat ini bahwa kita tahu bahwa ternyata Tuhan itu menerima kita. Cukup Yesus menerima kita, itu lebih dari segalanya. Kalau saat ini saya ketemu dengan orang-orang yang mungkin lebih kaya, orang-orang yang mungkin hamba-hamba Tuhan besar atau apa, dulu saya minder Bapak Ibu saudara. Apalagi saya terlahir dari orang biasa dan saya minder kalau saya tidak apa-apa. Tapi saat ini saya santai karena apa? Karena saya tahu apa yang saya perlu tunjukkan bukan apa yang dari saya, tapi apa yang dari Tuhan. Yaitu karena Tuhan itu ada dalam hidup saya pede karena saya punya Tuhan. Dan itu cukup untuk menunjukkan bahwa saya punya segalanya. Karena saya tahu tidak semua orang kaya bahkan di Magelang atau di Indonesia ini, mereka itu pun punya kepedean. Beberapa orang-orang kaya itu ada satu ruang yang kosong dalam hidup mereka, dan mereka itu tidak bisa dipenuhi dengan uang mereka, hobi mereka apapun. Dan ruang kosong itu bentuknya adalah Yesus. Percayalah, mereka ada sesuatu yang kosong. Kadang kalau kita merasa malam-malam merasa galau dan lain-lain, sebetulnya ada yang kosong dalam hati kita. Itu tidak bisa dipenuhi dengan kau jalan-jalan, dengan kau hobi atau apapun. Yang bisa memenuhi kosongan hatimu adalah Tuhan Yesus. Amin. Nah, lalu bagaimana cara kita mencari penerimaan Tuhan lebih daripada penerimaan manusia? Ini kuncinya Bapak Ibu saudara. Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi apa yang perlu kita cari saat ini? Bukan apa yang ingin orang, tapi apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Amin. Apa yang Tuhan mau atas hidup kita, Bapak Ibu saudara? Banyak orang yang ngomong, kamu tidak akan bisa berkembang kalau kamu yang ada di semua di sekolah dan lain-lain kayak gini dan apa-apa dan itu. Bapak Ibu saudara, kalau memang sudah Tuhan waktunya untuk bawa dari sekolah ini ke tempat lain, Tuhan pasti akan bawa. Amin. Tapi saya percaya Tuhan pun bisa pakai sekolah ini untuk menjadi sebuah kebangunan rohani. Amin Bapak Ibu saudara. Bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan dalam hidup kita. Amin.
Kalau kita mendasarkan hidup kita dengan apa kata orang, Anda akan capek, Anda akan lemah, Anda akan lebih gampang untuk jatuh. Tapi dasari hidup kita dengan apa kata Tuhan dalam hidupmu. Amin, Bapak Ibu saudara. Yesus mengalami ketertolaan, tapi Yesus tahu apa kata Bapaknya. Dia tahu kalau dia pasti akan ditolak, tapi dia tetap lakukan itu. Dia tetap ke dunia ini, dia tetap lakukan semuanya, karena dia tahu bahwa bukan apa kata orang atau manusia, tapi apa kata Tuhan yang perlu dia pegang dalam hidup ini. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Bapak Ibu saudara, saya tahu rasanya bagaimana mungkin kita tertolak. Saya tahu rasanya bagaimana Anda mungkin mengalami kekecewaan. Tuhan pun tahu. Tuhan pernah ditolak, Tuhan pernah mengalami kekecewaan. Saya lahir bukan dari orang yang berada. Saya pernah tahu rasanya bagaimana tak bisa makan dan lain-lain. Saya sendiri adalah orang yang minder awalnya, Bapak Ibu saudara. Saya pada waktu sekolah sendiri pun, kalau saya disuruh membaca, saya takut, Bapak Ibu saudara. Waktu pelajaran bahasa Indonesia biasanya disuruh baca satu alinea maju ke depan, saya takut. Gurunya ngomong, sudah kamu baca di kursi saja, di meja saja. Itu pun saya tidak berani dan saya takut. Lalu gurunya sampai bikin kayak gini, oke teman-teman, semuanya tutup mata biar Oi membaca. Lalu semuanya tutup mata, terus saya membaca terbata-bata dan saya pun nangis, Bapak Ibu saya, saking saya mindernya. Bahkan waktu saya kuliah, papa saya itu kalau nganterkan saya kuliah ke Salatiga, rumah kita lumayan dekat dengan kereta api. Saya kan dari Pekalongan ke Semarang, lalu Semarang naik bis, kita naik kereta api dulu. Papa saya itu nganternya itu pakai sepeda mini, Bapak Ibu saudara. Dan waktu nganterkan itu pun saya ngomong, papa tidak usah sampai depan, nanti teman-teman nanti pada lihat. Papa pojok saja ya. Tapi papa saya itu sekali cuma, walaupun sampai saat dia tetap mandengi saya apa-apa, tapi saya sekali ngomong, mama mbok, papa nih nganternya sudah tidak usah nganu, lebih baik langsung pulang lah. Lalu mama saya ngomong, papamu kan pengen tahu sampai kamu mungkin sampai apa masuk ke kereta dan lain-lain. Bapak Ibu, saya tahu bagaimana mungkin rasanya kita kadang merasa bahwa aku orang biasa, mana mungkin orang terima aku. Tapi percayalah, ada satu harta yang terpendam. Yesus pada waktu ditolak itu, perumpamaannya salah satunya apa? Tentang kerajaan Allah. Ada harta yang terpendam di situ. Kalau harta yang terpendam itu kamu temukan, kamu akan jual semuanya. Kamu akan beli lahan itu, dapatkan harta itu. Bahkan kekayaan, popularitas, segala sesuatunya tidak akan bisa menyaingi Yesus. Banyak orang kaya, orang yang punya popularitas, masih kosong hatinya, Bapak Ibu saudara. Saat ini yang saya banggakan adalah bukan karena saya punya harta banyak, tapi yang saya banggakan karena saya punya Yesus dalam hati saya. Amin. Karena saya punya Yesus dalam hidup saya, itu lebih daripada apapun. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan goyah, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus selamanya.
awal kita katakan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dan kesempatan di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Ya beri hidup dan kesempatan baru, katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak Ibu Saudara, Anda tahu saat Anda ada di dalam masalah apapun, yang Yesus yang mempesona hatimu, walaupun dalam masa kelimpahan ataupun kekurangan, yang Yesus yang mempesona, bukan harta dunia ini, bukan harta di dunia ini. Dalam segala keadaan, jadikan ini doa kita. Walaupun kami berlimpah ya Tuhan, walaupun kami kurang ya Bapa, tapi kami tetap bangga, kami tetap punya harapan, karena Yesus yang mempesona hati kami, bukan harta lagi ya Tuhan. Biar di setiap musim hidup kami ya Tuhan, musim kehidupan, walaupun mungkin saat kami lemah, tapi kami tahu ya Tuhan, yang fokus hidup kami adalah Yesus yang mempesona hatiku. Ya beri hidup dan kesempatan baru. Semuanya bagi berdiri, katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, katakan sekali. Bapak Ibu Saudara, saat ini walaupun mungkin orang menolakmu, Bapak Ibu mungkin pernah membingungkanmu. Bahkan kita mengatakan, walaupun ayah dan ibu melupakanmu, aku tidak pernah melupakanmu, karena aku adalah benci matamu. Kalau saat ini ada orang yang ngomong dalam hidupmu, tepiskan itu. Apa yang menjadi omongan Tuhan terhadap kita, itu yang kita pegang. Apa yang menjadi omongan Tuhan, itu yang kita pegang. Bukan omongan orang lain, bukan omongan manusia. Jangan takut oleh manusia, tapi takutlah kalau kita ditolong sama Tuhan. Karena hidup ini Bapak Ibu Saudara sementara. Kita tidak tahu kita hidup sampai kapan. Ada banyak orang yang panggil Tuhan saat mudanya.
hidup ini bukan untuk menyenangkan omongan orang. Hidup ini untuk menyenangkan omongan Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan tak akan hilang, rahmat kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengasihi. Dia tidak peduli orang mau bilang apapun tentang engkau, tapi engkau berharga di mata Tuhan. Bahkan satu helai rambutmu pun terjatuh, Tuhan tahu. Dia mengasihimu, Bapak Ibu Saudara. Dia mencintaimu. Dia mau mati di kayu salib. Jangan pedulikan omongan orang. Pedulikan apa yang Tuhan inginkan saat ini. Saya tidak pedulikan orang ngomong apapun tentang gereja ini, tapi saya pedulikan hati Tuhan. Saat saya percaya Tuhan ada di tempat ini, yang saya banggakan Tuhan yang menarik jiwa-jiwa, bukan fasilitas, bukan alat musik, bukan apapun yang menarik jemaat di tempat ini. Saya percaya juga bukan karena keahlian saya, tapi karena Tuhan yang ada nyata di tempat ini. Amin. Segala keadaan apapun Anda lemah kuat, keadaan apapun Anda kurang atau kelimpahan, biar Yesus yang mempesona hati. Tidak pedulikan, jangan pedulikan orang bilang apa, tapi apa yang Tuhan bilang atas itu. Amin. Kalau saat ini engkau tahu Tuhan bekerja atas tempat ini, dan kau katakan, Tuhan, aku mau melakukan pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Aku tahu Tuhan ada di tempat ini. Aku mau ya Tuhan, Kau pakai Tuhan lewat MCC ini Tuhan. Percayalah, lakukan apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang orang lain katakan atas itu. Mungkin orang tidak menganggap engkau, tapi Tuhan menganggap engkau. Tuhan mencintai engkau, Bapak Ibu Saudara. Biar sekali Yesus, tetap Yesus ada di dalam hidup kita ya Bapak. Dan hamba meminta juga Tuhan, kalaupun suatu saat Tuhan berikan tempat yang baru, lebih daripada tempat baru itu, Abang meminta hadirat Tuhan ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanpa hadirat Tuhan, percuma setiap fasilitas, setiap apa yang Tuhan kasih. Kalau tanpa Tuhan, itu semuanya percuma ya Tuhan. Kami minta hadirat Tuhan, itu yang selalu menyertai kami. Dan biar kami tetap ingat Tuhan, saat kami kurang, dan suatu saat MCC kelimpahan, jadikan hati kami tetap mengingat Tuhan. Jadikan hati kami tetap rendah hati ya Tuhan. Padahal kami tahu, kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, Tuhan yang menjadikan semuanya ini, Tuhan yang membangun semuanya ini. Yang cuma Yesus yang ada dalam hati kami ya Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, anak kasih-Nya selalu ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus,
kasih Tuhan, makasih. Kami berharga di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan pernah tertolak juga, tapi kami tahu Tuhan, ya kami melakukan apa yang menjadi kata Tuhan. Kesukaan kami akan mencari kesukaan Tuhan, bukan kesukaan manusia. Jadikan gereja ini menjadi gereja kesukaan yang mencari kesukaan Tuhan dan menjadi kesukaan Tuhan juga, bukan mencari kesukaan manusia. Ya kami percaya Tuhan, kasih anugerah-Mu menyertai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.